Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami Kau ajar untuk selalu berjaga-jaga, untuk siap sedia, untuk memiliki sikap batin yang siap untuk menghadapi segala kehidupan, segala kesulitan, segala derita, dan segala sesuatu yang tak diharapkan tetapi terjadi. Terlebih dengan kematian. Bantu kami ya Bapa, bangunkan, bangkitkan roh kami, supaya dalam segala sesuatu kami siap. Karena kami bersandar hanya kepadamu dan kepada ajaranmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini tentang berjaga-jaga dan bersiap-siaplah. Dan sabda Yesus ini sangat pas dan cocok untuk situasi kita di sekarang ini. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu pandemi ini, musuh kita ini, virus ini persis seperti pencuri. Bahkan lebih dari itu, kita siap-siap dengan prokes, kita olahraga dengan baik, kita makan makanan yang sehat, bisa terpapar. Bagaimana dia menyerang kita, bagaimana dia tinggal dalam tubuh kita, dalam paru-paru kita tidak tahu. Dan inilah yang mungkin, dan kita tahu apa yang terjadi, seperti kematian itu berada di depan mata kita, di depan pintu hati kita dan mengetuk. Kita tahu itu. Saudara kita, teman kita, sahabat kita yang kemarin masih bisa bicara, tapi bisa hari ini ternyata dipanggil Tuhan. Ya. Dan inilah saudaraku terkasih. Jadi menurut saya bukan hanya siap secara fisik, siap secara mental, siap secara psikologis, tapi lebih daripada itu. Kita tidak bisa menjaga diri kita kecuali kalau kita mohon bersandar kepada Tuhan dengan Roh Kudus-Nya. Saya yakin itu bahwa pandemi ini bukan hanya sekedar soal kesehatan, soal virus, soal kematian, tetapi lebih daripada itu, soal bahwa kita diajak untuk menjadi lebih concerned, lebih peduli, lebih memberikan respect, memberikan kehormatan, memberikan fokus kepada sesuatu yang bukan di luar diri kita, tetapi dalam batin kita. Kita tahu betapa sulitnya untuk mengubah cara hidup, cara pandang, cara sikap kita. Ketika kita dipaksa untuk memakai masker, betapa susahnya. Ketika kita dipaksa untuk tidak bertemu dengan banyak orang, betapa susahnya. Ya. Dan itu terjadi sehingga banyak orang yang meninggal karena melanggar hal-hal yang sederhana, yang fisik, yang kelihatan. Apalagi soal batinnya. Ya. Nah, seringkali juga di sisi lain orang mengira bahwa ketika dia sudah menjalankan semua perintah Tuhan, menjalankan doa dan segala macam, dan mengabaikan prokes, juga akhirnya orang tertentu yang menganggap bahwa dengan doanya, dengan sikap-sikapnya dia merasa bahwa Tuhan telah melindunginya, ternyata juga tidak. Ya, jadi ada aspek kesombongan, ada aspek merasa bahwa Tuhan melindungi aku ketika kita sudah menjalankan semua yang diharapkan. Jadi menurut saya ada dua hal penting yang harus kita sadari. Secara fisik kita juga mental, psikis juga kita siapkan, tetapi lebih daripada itu adalah secara rohani. Apa maksudnya secara rohani? Nah, disinilah kita lihat Yesus pernah mengajarkan dua hal yang menurut saya perlu kita sadari tentang perumpamaan tentang wanita bodoh dan wanita cerdas, wanita bijaksana. Yang bodoh tidak membawa minyak, lalu habislah.
Dan pengantin datang dan masuk ke tempat perjamuan nikah lalu dikunci. Sedangkan yang membawa minyak adalah mereka yang membawa minyak itu lambang cinta kasih, lambang Roh Kudus yang menghidupkan. Suatu api, suatu nyala itu tidak mungkin ada tanpa adanya api. Demikian juga Allah tidak mungkin ada tanpa ada Roh Allah yang menghidupkan. Roh itu menghidupkan. Ya. Demikian juga kita tidak bisa hidup kalau roh kita tidak hidup. Roh kita diangkat, diambil Tuhan, matilah kita. Jadi menurut saya minyak itu adalah Roh Allah. Ya. Jadi kita hidup, roh kita hidup. Gitu loh. Ya. Roh yang membimbing, yang menuntun, yang menghidupi, yang menghayati, yang menggerakkan kita, itu yang perlu kita connectedness dengan Roh Kudus itu. Maka Yesus mengatakan, ya, hidup dalam roh dan kebenaran. Dalam Injil Yohanes. Yang kedua, Yesus juga pernah mengatakan, tidak cukup kamu hanya berteriak Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Aku makan bersamamu. Aku berada bersamamu. Tidak cukup. Tidak cukup kita menjalankan semua kewajiban kehidupan rohani, kegiatan rohani. Tidak cukup kalau kita tidak bergaul, berdialog, komunikasi dengan Yesus. Kita hadir mungkin dalam perayaan-perayaan Ekaristi, kita hadir dalam persekutuan doa, kita hadir bersama. Tapi apakah kita bertemu dengan Yesus? Bergaul dengan Yesus? Connectedness dengan Yesus? Merasa dekat dengan Yesus? Itu yang menurut saya kunci dari berjaga-jaga adalah bahwa I experience God's presence in me, in my life. Saya merasa, saya mengalami Tuhan hadir, bekerja di tengah kita, di dalam hidupku. Nah, itulah saudaraku terkasih, maka di masa pandemi ini, di masa virus ini, kita diajak untuk masuk ke kedalaman. Untuk bergaul, untuk berdialog dengan Yesus. Untuk berkomunikasi secara personal, secara pribadi. Masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu, bergaullah dengan Tuhan. Berikan waktu yang pantas untuk Tuhan. Sebagaimana kita memberikan waktu untuk hal-hal yang sehari-hari kita jalankan. Entah kita bekerja, entah kita bergaul dengan suami istri, atau bergaul dengan siapa saja. Kita punya waktu bersama orang lain. Kenapa kita tidak punya waktu bersama dengan Tuhan? Yang adalah pencipta, yang adalah penebus, yang adalah penyelamat. Dan kita merasa bahwa itu adalah seperti menyia-nyiakan waktu gitu. Bersama Tuhan duduk, seolah-olah sia-sia duduk bersama Tuhan. Dan ini sungguh kita harus sadari bahwa sejauh mana kita memberikan waktu, kesempatan, hati kita kepada Tuhan. Itu pertanyaan yang dan apakah aku enggan, apakah sungkan, apakah seperti berat bersama Tuhan atau tidak. Keikhlasan duduk bersama dia, mendengarkan, berkomunikasi. Itu yang kita sebut dengan pengalaman akan kehadiran Tuhan. Dan mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya. Dalam keheningan, dalam kesunyian. Karena tidak ada cara lain kecuali dalam keheningan dan kesunyian. Karena itulah yang dimana kita bisa mendengarkan dia. Nggak mungkin, sulit sekali. Karena suara dia adalah suara dalam keheningan dan kesunyian. Tuhan bekerja dalam keheningan dan kesunyian. Coba Tuhan menciptakan segala-galanya ini. Apakah dengan gegap gempita? Juga tidak. Ya, maka Tuhan memberikan contoh setelah benih yang ditaburkan, ya, lalu tiba-tiba muncul tunas dan muncul pohon dan seterusnya. Di tanah akarnya dia bekerja. Ya. Jadi saudaraku terkasih, berjaga-jaga berarti roh kita hidup. Meskipun pikiran kita, mulut kita, perasaan kita, badan kita tidur seperti Santo Yosef, tapi rohnya hidup. Seperti halnya ada mengatakan bahwa ketika orang tidur, jangan tidur seluruh diri tubuhnya. Raganya bisa tidur, pikirannya bisa tidur, perasaannya bisa tidur, tetapi rohnya tetap hidup. Dan bisa bergaul, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Bisakah demikian? Mungkin bisa, mungkin iya. Ada orang-orang tertentu yang bisa demikian, dan kita bisa memohon rahmat itu dan bergaul dan melatih hal seperti itu supaya kita tidak hanya membaca apa yang kelihatan, ya, apa yang dirasakan kelihatan di mata kita, tapi apa yang tidak kelihatan. Apa yang bergerak dalam senyap, dalam keheningan dan kesunyian. Itu berjaga. Dan Tuhan memberikan tanda-tanda itu kepada kita semua. Apakah kita bisa membacanya? Apakah COVID ini hanya sekedar kesehatan? Atau lebih daripada itu? Itu tergantung kita masing-masing. Kalau hanya sekedar soal kesehatan, soal kematian, soal hidup, soal ekonomi, ya sudah, nanti setelah COVID ini hilang, kita tidak terjadi perubahan pertobatan masing-masing dalam hidup kita. Apa gunanya Tuhan mendidik dan mengajar kita dalam kesulitan dengan COVID ini? Maka mari saudaraku terkasih, semoga hatiku, kesadaranku, diriku bangun, tidur, jangan tidur, tapi menyadari gerakan dinamika Tuhan di dalam keheningan dan kesunyian. Kita merasakan Tuhan mempunyai keinginan apa. Semoga Anda semua dan kita semua, roh kita dibangunkan. Dan kedua, untuk hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita bisa melihat Tuhan, itu karena kita hidup dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Murni hati kita. Dan kita bisa melihat Tuhan dimanapun, kapanpun. Tidak dengan pikiran, tidak dengan mata, tidak dengan telinga, tetapi dalam hati yang terdalam. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua. Dengan rahmat-Nya yang tidak kelihatan. Dan Dia memelihara diri kita dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Semoga Anda semua dibuka mata batinnya dan merasakannya lewat tangan hamba-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.